Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Norway Chess 2022 atau edisi ke-10 sudah dimulai tadi malam kawan, dengan seksi blitznya yang hanya berlangsung 1 hari dan sudah ada pemenangnya kawan, yaitu Wesley So. Dan nanti malam akan berlanjut ke seksi klasikal selama 10 hari ke depan kawan, dengan 2 kali atau 2 hari libur. Dan berikut ini kawan line up para pemain yang ikut serta di turnamen ini. Bisa kalian lihat di situ. Unggulan pertama tentu adalah Magnus Carlsen, unggulan kedua ada Shahriar Mamedyarov dan seterusnya kawan. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi, juara seksi blitz ini adalah Wesley So. Dengan memperoleh 6,5 poin dari 9 game yang dimainkan, dia 5 kali menang, 3 kali remis dan 1 kali kalah. Di tempat kedua ada Magnus Carlsen, selisih hanya 1 poin kawan, yang mendapatkan 4 kali menang, 3 kali remis dan 2 kali kalah. Dan game yang akan kita otak-atik ini kawan, saya pilih permainannya Magnus Carlsen versus Wesley So di babak ke-6. Ini adalah permainan blitz 3 menit increment 2 detik, dan di sini Magnus Carlsen pegang putih mengawali dengan pion A4. Pembukaan yang menarik. Apa nama pembukaan ini kawan? Apakah kalian sering memainkan pembukaan seperti ini? Atau kalian saat pegang putih bermain seperti ini kawan? Tangan kiri memegang buah yang ada atau pion yang ada di lajur B, maju 1 petak, dan sedangkan tangan kanan pegang pion G kawan, untuk maju 1 petak lagi. Jadi ada 2 pion yang kalian dorong untuk maju 1 petak 1 petak. Mungkin di kampung-kampung sering kita lihat permainan seperti itu kawan. Sangat lumrah kawan pembukaan seperti ini, bahkan di negara lain pun, di komunitas komunitas kampung atau komunitas tertentu juga memperbolehkan pembukaan seperti ini kawan. Tapi di permainan resmi atau turnamen resmi kawan tidak memperkenankan pembukaan 2 pion maju seperti ini. Oke, ware opening dimainkan oleh Magnus Carlsen di sini tadi pion A4, dan sebagai hitam tentu saja kalian bisa membalas dengan pion pusat kalian kawan, pion C, pion D, pion E atau kuda F6. Wesley So memilih kuda F6, selanjutnya kuda F3, pion G6, pion G3, berencana Viajento kedua pemain kawan dengan gajah-gajahnya, gajah G7, gajah G2, rokade oleh Wesley So. Di sini Magnus Carlsen tidak mengikuti langsung rokade, dia ingin mendapatkan kontrol petak pusat dengan pion D4-nya. Dihentikan dengan pion D5, barulah sekarang rokade oleh Magnus Carlsen, pion C5, membuat langkah pengorbanan sementara. Diterima oleh Carlsen, pion D pukul pion C5, sekarang kuda A6 ingin merebut pion ini kembali, juga mencegah pergerakan pion B ini kawan. Tidak bisa lagi pion ini didorong untuk mempick up pion C-nya. Kalau sekarang Carlsen atau putih mencoba mempick up-nya dengan gajah E3, apa yang akan dilakukan oleh hitam? Kuda G4 akan dimainkan untuk menyerang gajah ini kawan. Kalaupun gajah ini dipertahankan untuk menantang pergerakan atau menantang gajah gelap hitam ini, maka hitam akan mempunyai kesempatan memainkan pion E5-nya kawan. Hitam akan mempunyai dominasi di petak pusat dengan 2 pionnya ini. Jika pada posisi ini, pion ini coba dipertahankan dengan gajah di petak E3. Carlsen hanya melepaskan pionnya ini kawan, dia melanjutkan pengembangan kuda C3-nya, dan sekarang kuda ambil pion C5. Lanjut Wesley So, barulah sekarang gajah E3 mengancam kuda, di pick up oleh pion B6, sekaligus membuka diagonal terang bagi gajah jika ingin di Viajento kawan, atau keluar ke petak A6 nanti. Dan di sini Magnus Carlsen mendorong pion A5-nya kawan, membuat langkah pengorbanan pion untuk memperlemah posisi kuda. Tapi kuda nanti bisa tewas walaupun hitam mendapatkan 1 pion di lajur A ini. Oleh karena itu pada posisi ini, gajah terlebih dahulu berkembang ke petak B7, mengkoneksikan menteri dengan betengnya, juga memperkuat posisi beteng jika pion A pukul pion B6 masih bisa dipukul balik oleh pion A, betengnya akan aman dari ancaman beteng putih di lajur A ini kawan. Sekarang gajah D4 menghentikan laju pion D agar diagonal ini tetap tertutup. Di sini pion E6 dimainkan, memperkuat posisi pion pusatnya kawan. Selanjutnya beteng diangkat naik ke petak D3. Apakah nanti mengosongkan petak bagi menteri kawan untuk mendukung betengnya bertempur di lajur A di langkah berikutnya, ataupun juga jika ada kesempatan beteng ini juga digeser ke lajur pusat jika lajur pusat juga segera terbuka.
Menteri E7 melanjutkan pengembangan mengkoneksikan kedua beteng Menteri Putih A1. Terlihat ingin bertempur segera di lajur A kawan. Di sini kuda lompat ke peta D7. Carlsen melangkah kuda juga lompat ke E5 menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Wesley So, kuda pukul kuda E5 dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya gajah hitam C6 mengawasi peta terang dari aktivitas kuda kawan. Dan di sini kawan, permainan masih cukup seimbang di langkah ke-15 ini. Dan kontrol waktu kedua pemain pun cukup setara. Magnus Carlsen mempunyai 1 menit 27 detik dan Wesley So mempunyai 1 menit 25 detik. Tapi Carlsen pada posisi ini kawan mulai menghabiskan waktunya. Dia berpikir kurang lebih 1 menit untuk memutuskan pion A pukul pion B6 ini. Sehingga sekarang kontrol waktu Carlsen tersisa 29 detik. Wesley So unggul waktu sementara dipukul balik oleh pion A. Dan di sini sudah terbuka lajur A bagi beteng jika beradu. Carlsen langsung menukarkan betengnya. Bukan pilihan terbaik sebetulnya versi Stockfish. Ada dua pilihan utama kawan yang sedikit lebih kuat, yaitu bermain dengan pion E3 ataupun kuda ke B5. Kalaupun sekarang kuda ini diambil kawan, maka yang menjaga beteng A8 ini akan berkurang. Karena posisi gajah terdefleksi tentu saja akan menguntungkan putih untuk mendapatkan kualitas perwira. Di sini kawan jika dilanjutkan akan untung kualitas perwira. Ataupun pada posisi seperti ini kuda tidak diambil oleh gajah terlebih dahulu, memilih pertukaran beteng terlebih dahulu, ya putih tidak akan pukul menggunakan menteri kawan, tapi menggunakan kuda. Dan permainan saya rasa masih cukup seimbang kawan. Itulah jalur yang dipilih oleh Stockfish atau disarankan dari Stockfish kawan. Magnus Carlsen langsung bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng hitam, ancam menteri bergeser ke D1 dan gajah F8. Untuk menghindari pin-pinan agar gajahnya ini tetap berada di atas papan saat kudanya nanti manuver ke peta-peta ini kawan, dan tidak ada terjadi pertukaran atau jual beli gajah gelap. Wesley So ingin mengamankan gajah gelapnya. Menteri Putih D3 memberikan backup bagi kudanya jika ingin manuver nanti, dan kuda hitam lompat ke peta D7 ancam gajah. Gajah mundur ke D4 incar pion ini nanti dengan dukungan menteri mungkin kawan, dan di sini menteri bergerak ke peta B4 incar pion juga memberikan backup lebih bagi pion B-nya kawan. Tadi kawan di posisi ini hitam tidak akan berani langsung memainkan pionnya ini, pion E5 untuk ancam gajah ini. Karena kenapa? Pion ini akan menjadi lemah, bisa disikat oleh kuda. Kalaupun kalian pukul balik masih bisa dipukul balik oleh gajah, dan gajah dalam posisi ancam beteng, hitam tidak mempunyai kesempatan untuk ambil gajah di peta D4 ini kawan. Oleh karena itu Wesley So tadi memilih menterinya keluar ke peta B4. Beteng bergeser ke B1 untuk memberikan backup. Selanjutnya di sini beteng C8 untuk memberikan tekanan di lajur C yang semi terbuka nanti. Apakah gajah ini mundur ke peta A8 ataupun juga bergerak ke peta B5 jika ada kesempatan, jika ditinggal oleh kuda kawan. Dan pada posisi ini kita masih berada di langkah ke-21, tapi kontrol kedua pemain cukup berbeda kawan. Magnus Carlsen menyisakan 9 detikan, sedangkan Wesley So masih mempunyai 1 menit lebih, beda 1 menit kawan. Dan pada posisi yang mulai tertekan waktu, Carlsen mulai kehilangan fokus, tidak menemukan langkah terbaik kawan. Dia melangkah kuda ke D1. Padahal di langkah-langkah sebelumnya kawan, langkah-langkah kedua pemain ini sangat bagus. Dalam permainan blitz tidak ada langkah kesalahan yang berarti. Tapi mulai tertekan waktu, Carlsen membuat kesalahan fatal kawan dengan kuda D1, menghilangkan kontrol pada peta B5 yang bisa dimanfaatkan oleh gajah. Di posisi ini, kalau menurut atau merujuk pada rekomendasi engine, pion E4 menyerang pion pusat hitam juga bagus dimainkan kawan, atau mempertahankan peta ini dengan pion F4. Inilah dua pilihan terbaik versi engine, pion E4 ataupun pion F4. Tapi Carlsen memilih kuda ke D1, langsung dimanfaatkan Wesley gajah B5 ancam menteri. Jika menteri ini sampai pindah jauh kawan, ancamannya ya terhadap pion, terhadap gajah, bisa diambil oleh menteri. Beteng hitam pun siap ambil pion C2. Menteri digeser ke E3, menjaga pion, menjaga gajah, juga mengincar pion B6. Dan di sini Wesley So memutuskan ambil pion C2-nya dengan beteng kawan. Tapi sebetulnya pion ini semacam pion racun.
Tapi posisi hitam sudah bagus posisinya kawan. Dan di sini gajah tidak ambil pion yang ada di peta B6 karena pionnya juga dalam ancaman. Terlebih dahulu gajah ditarik mundur ke C3, ancam menteri terlebih dahulu. Dan posisi beteng juga terjebak, apakah nanti menteri siap bergeser kawan, kuda siap menempati peta E3, ancam beteng. Mungkin itulah direncanakan oleh Carlsen. Wesley So merespon dengan menteri ke peta C5, menantang pertukaran menteri. Peta C4 juga bagus bagi menteri hitam kawan, tapi Wesley So memilih peta C5. Tantangan ditolak, gajah ke F1 memperkuat posisi pionnya. Kalaupun sekarang tantangan menteri ini langsung diterima oleh putih, maka seperti inilah jadinya kawan. Kalian bisa pukul balik dengan gajah ataupun dengan pion, tak ada masalah. Dan jika dengan pion, kalian akan mempunyai bangunan yang solid kawan dengan kumpulan satu pulau saja. Itulah keuntungan bagi hitam nantinya jika tadi langsung terjadi pertukaran menteri. Carlsen menolak tadi dengan gajah F1. Selanjutnya di sini pion E5, persiapan pion D4, menggarpu gajah, menggarpu menteri kawan. Dan akhirnya Carlsen bertukar menteri. Walaupun gajah pukul pion ini juga merupakan salah satu pilihan terbaik sebetulnya. Carlsen langsung bertukar menteri, tidak dipukul balik menggunakan pion kawan, mengaktifkan gajahnya pukul balik menteri putih untuk mendapatkan kontrol peta E3 agar kuda ini tidak mengancam betengnya nanti. Selanjutnya pion E3 dimainkan dan di sini terbuka diagonal peta terang mengadu gajahnya Wesley So dipukul balik oleh raja. Pion D4 sekarang, pion pukul pion dipukul balik mengancam gajah, gajah mundur ke E1 dan selanjutnya Wesley So melangkahkan kudanya memberikan tekanan nanti kawan apakah siap bermanuver ke peta-peta ini dan di sini pion B4 ancam gajah. Gajah mundur ke peta D6, selanjutnya beteng naik ke peta B3 mengawasi peta-peta terang dari ancaman kuda yang ingin bermanuver. Dan di sini beteng C1 ancam kuda, kuda ke B2. Dan pada posisi ini kawan langkah yang bagus bagi hitam adalah beteng B1 mengunci kuda serta beteng putih. Dan beberapa langkah berikutnya posisi kedua perwira ini akan terkunci. Dan posisi hitam akan semakin bagus tapi Wesley So mempunyai ide yang lain kawan dengan pion D3-nya membuat langkah pengorbanan pion. Dan ini diterima oleh Magnus Carlsen, kuda ambil pion, dipukul balik oleh kuda. Dan di sini Magnus Carlsen tidak melanjutkan untuk pukul balik kuda hitam, dia memutuskan menyerah di langkah ke-34 ini, resign kawan di langkah ke-34 ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan beteng ambil kuda, ya gajah hitam akan mendapatkan pion B4 kawan. Dan persiapan mendukung betengnya ambil gajah ini, posisi gajah tidak bisa bergerak karena posisinya kena pin. Kalian bisa membackupnya dengan beteng E3, hitam akan memainkan pion F5-nya kawan. Mungkin kalian hentikan dengan pion F4 juga memberikan ruang bagi raja menghindari pin-pinan, maju ke F2. Di sini hitam akan menukarkan segalanya kawan untuk memulai permainan endgame dengan keunggulan satu pion dan pionnya masih bisa di backup oleh rajanya nanti kawan. Kalian bisa membackup pion kalian dengan raja bergerak ke peta C6 untuk putih menghabiskan temponya dengan pion-pion sayap rajanya kawan, ataupun bergerak ke peta E4 juga tak ada masalah untuk menghabiskan pion-pion putih ini dan raja putih fokus pada pion hitam. Kalian masih bisa menang kawan. Oleh karena itulah pada posisi ini Magnus Carlsen langsung menyerah saat terjadi pertukaran kuda di peta D3 ini. Itulah kawan game antara Magnus Carlsen versus Wesley So di turnamen Norway Chess Blitz 2022 di babak ke-6. Selamat buat Wesley So yang menang di seksi Blitz ini kawan. Berharap di turnamen klasik nanti mempunyai langkah-langkah ciamik lagi sehingga mendapatkan posisi yang bagus di akhir turnamen. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.